Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan saya kira kita semua bersyukur bisa merayakan peristiwa bersejarah, yaitu lahirnya dua organisasi masyarakat sipil. Dulu kita biasa menyebutnya ORNOP, organisasi non pemerintah, yang merupakan salah satu pilar sosial maupun intelektual dari pembangunan nasional Indonesia sejak Orde Baru yang sampai sekarang masih eksis sampai saat ini. Dua organisasi itu kita boleh menyebutnya organisasi masyarakat sipil ataupun LSM, lembaga swadaya masyarakat. Itu namanya yang pertama itu Bineksos. Dan yang kedua baru LP3IS. Tapi lahirnya pada waktu yang sama. Keduanya lahir pada tahun Agustus tahun 71. Nah, kelahirannya itu berkat adanya waktu itu Bineksos bekerjasama dengan satu yayasan di Jerman namanya Friedrich Naumann Stiftung. Bineksos itu nama panjangnya Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial. Ini sebetulnya satu asosiasi perkumpulan para cendekiawan, ya, bersifat nirlaba dan mengambil bentuk hukum perhimpunan. Kalau banyak LSM itu bentuk badan hukumnya yayasan ataupun yang lain. Bineksos ini seperti halnya kemudian LP3IS, bentuk badan hukumnya itu perhimpunan. Nah, Bineksos ini induk ataupun payung, organisasi payung yang melaksanakan kerjasama untuk memayungi kerjasama dengan antara FNS itu dengan Bineksos tadi. Gitu. Jadi LP3IS itu merupakan lembaga pelaksana program dan kegiatan Bineksos yang sebetulnya eksistensinya itu hanya dalam waktu 10 tahun pertama beroperasinya FNS di Indonesia. Setelah itu, LP3IS itu bergerak maju sendiri dan menjadi organisasi yang independen dan mandiri sampai sekarang. Jadi yang mungkin lebih dikenal, bahkan sebetulnya jauh lebih dikenal LP3IS dan lembaga dan penerbitannya yaitu Prisma. Prisma itu sebuah majalah pemikiran sosial ekonomi yang menjadi sangat terkenal karena merupakan jurnal ilmiah populer yang merupakan tadi disebut-sebut oleh Wija rujukan, katanya dia waktu itu rujukan wajib buat para mahasiswa dan cendekiawan Indonesia di masa itu. Saya dengar sampai sekarang juga masih jadi referensi. Nah, Prisma ini pun kemudian berdiri sendiri, sehingga di kampusnya Bineksos LP3IS sekarang ada 3 organisasi masyarakat sipil yang tiga-tiganya masih berdiri, masih berjalan baik, dan saya kira menjadi bagian dari kancah candra di mukanya, ini istilahnya Bung Karno, para cendekiawan di Indonesia. Berikut, lanjut. Saya ini orang gaptek, jadi mesti dioperasikan orang lain. Ya, jadi singkat saja latar belakang ini mungkin Bung Sony Karsono bisa lebih baik menjelaskan ini daripada saya.
karena dia sudah bikin penelitian untuk untuk disertasinya ini, dan sudah menginterview nggak tahu berapa ratus orang, dan referensinya luar biasa selama lebih dari 2 tahun. Jadi EP3S itu lahir setelah kejatuhan rezim Orde Lamanya Bung Karno, dan 5 tahun ketika rezim Orde Barunya Pak Harto mulai menjalankan pemerintahannya. Jadi praktisnya EP3S itu ada ketika Indonesia sedang sibuk-sibuknya melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang pertama. Untuk mengingat-ingat ya. Nah, para pendiri dan pemrakasa EP3S itu sebagian besar adalah sebetulnya para aktivis Angkatan 66. Nah, di antara aktivisnya itu mungkin bisa saya sebut di sini adalah selain saya sendiri ada Dono Makarim, ada Gunawan Muhammad, ada Arif Budiman. Jadi Arif Budiman yang dia bagian dari EP3S dulu, bukan Suhogi. Suhogi itu memang dalam bukunya diterbitkan. Kebetulan sebelum Daniel yang menemukan catatan harian itu dan kemudian yang menerbitkan mengedit dan menerbitkan itu saya sendiri. Sebelum Daniel lakukan. Dan buku Suhogi itu kebetulan Suhogi juga sahabat saya sendiri pribadi ya. Jadi umumnya aktivis 66, baik mahasiswa, dosen-dosen muda, ataupun waktu itu LSM-LSM yang pada waktu itu sudah mengalami situasi sulit, serba tertekan, dan sangat buruknya kondisi ekonomi sosial politik di masa rezim Soekarno. Tapi pada waktu menjelang akhir dari rezim itu juga sudah mulai, dan pada waktu mulai EP3S itu berdiri, sudah juga mulai dirasakan benih-benih otoritarianisme rezim militernya Soeharto. Sehingga kalau Angkatan 66 itu dulu bangkitnya karena bisa beraliansi dengan militer pada waktu itu. Pada tahun-tahun menjelang 70-71 itu honeymoon mahasiswa militer itu sudah lewat, bahkan selesai. Jadi demi pembangunan ekonomi, Orde Baru itu memang akhirnya lebih perlu dan lebih mengutamakan stabilitas politik. Tanpa stabilitas politik, pembangunan ekonomi itu dianggap tidak bisa jalan. Itu asumsi dari rezim itu pada waktu itu. Sehingga karena itu kebebasan pers, kebebasan kampus, LSM, bahkan partai politik dan masyarakat sipil pada umumnya kembali mulai diatur dan dikendalikan dari atas. DPR pun pada waktu namanya DPR Gotong Royong sudah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kegiatan LSM juga makin terbatas dan makin ketat diawasi. Nah, pada waktu itu ketika LSM harus bergerak, harus pengen melakukan ikut serta dalam proses namanya waktu itu pembangunan. Ruang bidang kegiatan untuk partisipasi masyarakat termasuk LSM itu dibatasi hanya yang terkait dengan pembangunan ekonomi saja. Ya. Jadi termasuk kalau kita kegiatannya itu juga untuk penelitian, pendidikan, komunikasi, semua yang menyangkut
kepentingan publik itu hanya diberi keleluasaan untuk bersuara dan berkiprah, itu hanya yang tadi itu, yang topiknya pembangunan ekonomi gitu. Nah, dengan pengecualian satu, semua kelompok masyarakat pada waktu itu selain tokoh-tokoh militer dan ada banyak tokoh sipil dari partai atau yang lain, tapi yang paling dipercaya dan bisa lebih leluasa bersuara itu teknokrat ekonomi yang oleh sebagian orang kemudian yang disebut the Berkeley Mafia. Satu sebutan yang saya kira tidak sopan. Mereka bukan mafia. Nah, itu konteks latar belakangnya mengapa Binexo dan FP3S itu lahir pada waktu itu. Jadi secara singkat, mengapa FP3S itu didirikan? Tujuan pokoknya ada macam-macam ya, tapi yang saya ingin ringkaskan adalah tujuannya itu untuk membuat, menawarkan satu pola, satu model pembangunan alternatif. Karena pembangunan yang waktu itu terjadi, paling tidak dimulai di Pelita 1 itu, pembangunan waktu itu adalah lebih banyak bersifat teknokratis, top down, macam-macam, tidak partisipatif, tidak melibatkan banyak masyarakat peserta dalam proses maupun dalam menikmati hasil-hasilnya. Karena itu yang ditawarkan LP3S pada itu adalah satu cara pembangunan dengan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat mulai dari bawah. Gitu. Kita sebut waktu itu bottom up approach. Gitu. Ya. Agar dengan cara gitu kita bisa segera melepaskan diri dari jerat kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan keterbelakangan sosial ekonomi yang ketika itu masih sangat mengungkung sebagian besar masyarakat kita. Jadi mengingat kondisi dan situasi politik seperti itu pada waktu itu ya, maka lembaga yang dibentuk itu kemudian dibikin konstruksi yang mungkin agak unik gitu. Dan ini betul-betul ini ide briliannya Bung Nono Makarim. Saya mau kredit must be given to him gitu ya. Yaitu ada two tier organization gitu. Yang satu disebut nama asosiasi yang namanya Binexo Study yang berfungsi sebagai organisasi payung, umbrella agreement. Gitu. And it's a political umbrella. Jadi karena situasinya LSM waktu itu akan susah bergerak sulit kalau langsung kelihatan bahwa dia suaranya sumbang, kedengarannya kayak oposisi, itu pasti akan lama tahan. Nah, sementara kita ingin ini bisa FP3S ini didirikan untuk jangka panjang, jangka lama sekali. Karena model yang kita bangun ini tidak akan selesai 10, 20, dan 30 tahun. Nah, jadi fungsinya satu memberikan proteksi terhadap kemungkinan intervensi dari pihak pemerintah, pihak militer, Soeharto, dan sebagainya. Tapi pada waktu bersamaan dia untuk menyiapkan istilahnya itu broadening the political basis waktu itu, ya. Menyiapkan basis dukungan sosial, juga dukungan intelektual, kultural maupun dukungan politik
kepada lembaga yang sebetulnya yang jadi fokus program nantinya, gitu. Yaitu LP3S yang difungsikan sebagai lembaga pelaksana dari Binexos ya, untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan Binexos. Jadi karena itu Binexos itu isinya penuh nama-nama besar. Dari mulai ada Malik, ada Sumitro Joyo Hadikusumo, ada Ali Wardana. Saya ingin koreksi Wija. Pak Wijoyo tidak ada di Binexos, tidak pernah ikut juga. Gitu. Yang ada Ali Wardana dan Emil Salim. Gitu. Pak Wijoyo tidak pernah, bahkan itu pun enggak. Gitu. Tapi Sumitro ada, Emil Salim ada, dan banyak teknokrat di situ. Gitu. Ada satu tokoh militer di situ, gitu. Yaitu Ali Sadikin. Jadi, nah lebihnya saya bisa itu terdiri dari beberapa kelompok anggota ya, dari mulai tadi itu teknokrat ekonomi, lalu adalah ahli-ahli ilmu sosial Pak Faisal Sumarjan, Kunchara Ningrat, Fuad Hasan, Taufik Abdullah, Yunus Darsono, you name it. Gitu. Semua ahli ilmu sosial hampir duduk di sana. Ada lagi, lalu ada kelompok pengusaha dan profesional juga ada. Sini ada nama Harlan Bekti, Umar Tusin, Kapten Adi Sumarta, Budi Sidarta, Tatang Mahmud. Sayangnya hampir sebagian besar sudah tidak ada lagi. Nah, dan yang kemudian skala pentingnya adalah juga ada nama-nama aktivis, ya, tadi yang disebutkan Nono, ada Billy Yudono, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan yang lain-lain lagi. Nah, aktivisnya ini hanya 5 atau 6, yang lainnya semua itu tadi. Jadi fungsi mereka adalah tadi itu memberi proteksi, memberi dukungan basis sosial politik, yang tapi karena mereka itu fungsinya hanya ketemu paling banyak 2 kali dalam setahun, jadi praktis sebetulnya mereka itu sepanjang tahun itu agak nonaktif gitu, dan diharapkan memang tidak terlalu boleh aktif gitu, karena nanti bisa menjadi intervensi gitu. Nah, tapi dia efektif memberikan perlindungan kepada kegiatan LP3S. Sehingga praktis dengan nama-nama besar tadi itu LP3S itu berjalan macam-macam, bisa Prisma bisa kritis macam tanpa pernah ada intervensi dari pemerintah ataupun militer. Jadi dengan konstruksi seperti itu LP3S menjalankan strateginya itu juga tetap dengan menggunakan label, menerapkan pendekatan labelnya ekonomi pembangunan ataupun pembangunan ekonomi, whatever lah itunya. Karena itu adalah label yang dianggap cukup legitimate untuk bisa memberi tiket kepada LP3S untuk bergerak macam-macam. Gitu. Untuk melaksanakan tujuannya. Nah, tapi kita bergeraknya dengan basisnya masyarakat akar rumput, misalnya grassroots movement. Jadi kita bayangkan waktu itu sebetulnya not so much of a think tank, tapi satu gerakan akar rumput di bidang sosial ekonomi gitu. Yang berorientasi kepada upaya untuk tadi itu mengurangi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan kesempatan kerja, employment was the jargon waktu itu untuk lalu pendidikan pelatihan yang untuk meningkatkan. Nah, ini yang menarik dari semua itu fokus yang semua lapisan
kebijakan, tapi fokusnya adalah peningkatan kapasitas generasi muda di pedesaan dan di sektor informal kampung-kampung kota. Ini very explicit and very targeted program-program yang dilakukan. Berikutnya, Bija. Tahu. Nah, dengan begitu, targeting programnya itu pada kelompok sarana tadi itu, pemberdayaan masyarakat, community empowerment lah waktu itu di daerah pedesaan maupun kelompok pemuda di sektor informal perkotaan. Nah, itu satu segmennya itu gitu, yang di bawah gitu. Tapi kita tahu waktu itu bahwa pola pembangunan itu top down dan yang menentukan segala macam akhirnya juga tidak bisa lain adalah pemerintah pusat ataupun semua birokrasi di tingkat nasional. Maka kita tidak bisa melupakan pentingnya untuk bisa mempengaruhi kebijakan di level atas tadi. Karena itu kita target yang kedua yang dicantumkan dalam program RP3GS adalah masyarakat kelas menengah di kota-kota besar dan kota-kota perguruan tinggi, di mana ada mahasiswa, guru, dosen, akademisi, profesional, cendekiawan, wartawan, media, dan decision makers, para perencana pembangunan, para pengambil kebijakan, terutama di bidang-bidang sosial ekonomi yang mempengaruhi sektor publik. Lalu instrumen programnya kita batasi, kegiatan kita itu hanya penelitian. Nah, penelitian pun lebih khusus lagi, bentuknya survei, policy study, dan action research. Itu semuanya kita frame untuk yang lebih fokus, gitu, lebih targeted. Lalu pendidikannya juga kita mengambil bukan pendidikan tinggi, bukan macam-macam, tapi model-model pelatihan, kursus-kursus singkat, pendampingan pada masyarakat. Nah, ini penting. Saya kira LSM yang pertama melakukan pendekatan dengan mendampingi kegiatan masyarakat di lapangan dan untuk memberdayakan kapasitas mereka. Itu yang ciri khas dari program-program RP3GS pada waktu itu. Dan penerangan, nah ini istilahnya waktu itu memang kita belum banyak mengenal penerbitan ataupun komunikasi ataupun informasi. Jadi istilahnya yang dipakai adalah penerangan, yaitu penyebaran informasi maupun pengetahuan, publikasi ilmu-ilmu pengetahuan maupun komunikasi kepada publik. Itu instrumen yang digunakan. Nah, program kerjanya ini juga khas sekali, itu dimulai kita dengan menurut target audiensnya tadi. Gitu. Di satu pihak untuk masyarakat desa dan sektor informal, di antara program-program awal yang dilakukan pada saat itu adalah melakukan istilahnya itu pengembangan apa gitu melalui pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren. Nah, ide ini terus terang pada waktu itu kita banyak dipengaruhi oleh sahabat kita dan waktu itu yang sudah pernah duduk sebagai staf di RP3GS adalah almarhum Gus Dur Rahman Wahid, yang ketika itu didampingi oleh salah satu anggota UNESCO sekarang, Pak Abdullah Sarwani, yang setelah hadir di sini. Itu di antara program-program awal
untuk masyarakat pedesaan yang dilakukan itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya untuk employment dan income generation itu industri kecil dan kerajinan rakyat. Lalu kemudian kita pertanian, tidak bisa lain, harus ada pertanian di desa, tapi kita ambil sistem irigasi pertanian tersier di desa. Ini sangat khususnya hanya yang situ gitu yang kita tangani. Nah, itu untuk yang target pertama. Yang target kedua ini yang sudah di atas, yaitu untuk masyarakat kelas menengah di kota-kota besar. Ya, instrumennya ya kita bikin, karena waktu itu di antara bukan hanya pendiri lagi, sudah merupakan eksekutif di LP3S itu paling tidak ada 2 orang mantan wartawan, gitu, Nono dan saya dua-duanya kita dulu dari harian kami, redaktur dan macam-macam. Lalu kita bikin menerbitkan satu, sementara harian kami waktu itu sudah di Bredel. Gitu. Oh belum Bredel, tapi sudah jadi sasaran tembak, tinggal nunggu waktu untuk dia Bredel. Gitu. Dia akhirnya di Bredel tahun 74. Jadi kita menyiapkan diri untuk itu, makanya saya bikin inisiatif bikin Prisma. Nah, selain itu kita bikin buku-buku teks universitas di bidang sosial ekonomi. Pendidikannya pun waktu itu kita mulai dengan pendidikan wartawan, pendidikan pers daerah. Nah, ini yang unik lagi. Salah satu program kita itu kita bikin radio pendidikan pemuda. Ini sangat jarang dan sangat unik radio pendidikan pemuda ini, yaitu kita radio pendidikan pemuda itu ditempatkan bekerjasama dengan radio Arif Rahman Hakim, nama radio ARH, ditempatkannya di Cikini, di tim Taman Ismail Marzuki itu, kita broadcast di situ. Ini program pendidikan yang sasarannya itu lebih banyak anak-anak drop out. Jadi dari apakah drop out SMP, SMA, ada juga yang SD, yang diberi sarana untuk bisa belajar dengan cepat macam-macam gitu. Dan sampai kemudian sambil dibentuk kelompok-kelompok pendengar. Yang mengagumkan, sesudahnya ini berjalan, itu selesai. Jalannya programnya hanya 3 atau 4 tahun. Akan tapi sampai dengan 2-3 bulan yang lalu, saya itu masih bertemu dengan sekurangnya 2 atau 3 kelompok pendengar radio pendidikan pemuda ini di beberapa kota. Ada di Medan, ada di Malang, masih berdiri sampai sekarang kelompok pendengarnya. Luar biasa. Nah, yang kemudian yang belakangan adalah ada sekolah demokrasi, ini inisiatifnya, inovasinya Bung Didik Rahbini bersama kawan-kawan pengurus P3S yang sekarang, ada sekolah research, studi kebijakan dibangkitkan lagi gitu. Oke, saya kira itu yang barangkali untuk kembali kepada topiknya ini, bagaimana itu kaitannya dengan sejarah intelektual di Indonesia, apa yang betulnya bisa dilihat, bisa dipelajari dari kehadiran 50 tahun LP3S itu untuk Indonesia di masa depan. Jadi kelahirannya adalah dia ada karena ada suasana yang menekan kebebasan bagi para intelektual, khususnya banyak masyarakat juga, tapi termasuk begitu mahasiswa, dosen, cendekiawan terkena. Itulah kemudian respon yang kemudian
dilakukan, yaitu keinginan untuk bebas, merdeka, dan tidak tergantung pada pihak lain, pihak luar. Dan sementara kebebasan kemandirian itu kita anggap sebagai prasyarat untuk tumbuh berkembangnya baik cendekiawan itu sendiri maupun organisasi yang basis kegiatannya adalah pemikiran kritis, pemikiran dan kontribusi kaum intelektual. Jadi, tapi seringkali para cendekiawan kita ini hanya sampai kepada seringkali hanya mimpi, hanya punya keinginan. Sementara kasus KP3S memperlihatkan bahwa kebebasan dan kemandirian intelektual itu bisa dicapai kalau organisasi masyarakat sipil itu kuat. Dia kuat secara mental, secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Nah, kekuatan itu bisa dan bahkan berhasil bisa diperoleh. Kalau, nah itu kalaunya ini sekarang. Organisasi tadi satu, punya idea, punya tujuan yang jelas, cita-cita yang jelas, berjangka panjang. Yang kedua, kalau organisasi itu mempunyai pengetahuan, punya ilmu yang bisa di-share untuk masyarakat, yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, pengetahuan saja tidak cukup. Tapi bagaimana mewujudkan pengetahuan tadi itu satu capaian pada tujuannya. Ya, mesti ada keahlian, mesti ada kompetensi, mesti ada skill, mesti ada macam-macam. Jadi yang semua. Dan yang terakhir adalah punya sumber daya. Sumber daya ini orang seringkali mengasosiasikan sumber daya itu hanya sumber daya dana atau uang. Itu penting dan tetap harus diberikan. Tapi kalau toh dana, itu harus yang sifatnya dana yang berjangka panjang. Bukan yang hanya bantuan program ataupun ecek-eceknya proyek-proyek gitu. Itu tidak akan bisa menjamin kehidupan jangka panjang. Dan yang terakhir, kalau dia punya program yang terarah, yang terfokus, dan yang konsisten dikejar. Nah, untuk itu syaratnya memang ada satu kembali ke kemampuan tadi. Organisasi tadi, seperti halnya LP3S, saya kira harus punya kemampuan untuk berorganisasi. Jadi seringkali kita hanya banyak cuap-cuap ya, banyak mimpi, banyak ini, tapi talk only, no action. Nah, LP3S punya kemampuan untuk mengelola itu dan mengelola jangka panjang. Dan tidak bekerja sendiri. Dia harus bisa bekerja sama. Dia bisa bikin program-program yang terarah dan terukur. Dan dengan itu, dia bergerak maju, mewujudkan ideal tujuan itu secara bersama-sama juga. Karena dia harus juga punya kemampuan berjaringan tadi. Nah, yang saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah
mahasiswa, para intelektual pun harus membekali diri dengan kompetensi dalam hal mengelola, ya, mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kerja berjaringan, bahkan mengelola konflik. Karena LSM selalu hidupnya itu berhadapan dengan seringkali konflik internal, bukan hanya dengan pihak eksternal. Dan seringkali tidak mampu mengatasi internal konfliknya sendiri. Karena itu tidak pernah bisa berumur panjang. Dan tidak kalah pentingnya kemampuan untuk menjalin kemitraan, partnership dengan berbagai pihak. Jangan hanya melihat, wah ini kalau sektor swasta pengusaha itu, waduh itu hanya mau ngeruk modal aja, mau ini saja gitu. Semua harus kita bisa bermitra, asal sama tujuannya, multi pihak, dengan masyarakat adat, dengan akademisi, dengan pengusaha, dengan profesional, semuanya, dan kemitraan yang berkelanjutan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.